Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Baik, di sini saya yang bernama Sarah dengan nomor NIM 2022-27008. Baik, di sini saya ingin menjelaskan satu materi yang berjudul pengelolaan perencanaan pendidikan tinggi. Baik semuanya, di sini kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu tentang pendahuluan. Yang di pendahuluan ini dimana dijelaskan tentang definisi pengelolaan perencanaan pendidikan tinggi adalah sebuah proses sistematis untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi rencana pendidikan yang bertuju untuk mencapai tujuan akademik dan institusional. Dan ada juga mengapa pentingnya perencanaan pendidikan tinggi dalam konteks pendidikan tinggi Islam. Perencanaan yang baik membantu lembaga untuk menyesuaikan diri untuk tuntunan zaman dan menjaga revolusi pendidikan. Materi selanjutnya yaitu tentang tujuan perencanaan pendidikan tinggi. Di sini ada 4 tujuan perencanaan pendidikan tinggi. Yang pertama yaitu tujuan perencanaan pendidikan tinggi. Yang kedua, mewujudkan visi dan misi lembaga pendidikan tinggi. Dan yang ketiga, ada penyusunan strategi untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. Dan yang terakhir, yang keempat, menyembunyikan kerangka kerja untuk pengelolaan sumber daya sumber manusia. Dan materi yang selanjutnya yaitu tentang komponen utama perencanaan. Dan komponen ini ada 3, yaitu komponen dalam perencanaan pendidikan tinggi. Yang pertama yaitu analisis situasi, melakukan analisis SWOT, kekuatan, kelemahan, dan ancaman, memahami posisi lembaga. Dan yang kedua itu ada tujuan dan sasaran, merumuskan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang spesifik, struktur, dan tercapai relevan terbatas waktu. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu strategi dan taktik, menentukan langkah-langkah konstek untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Materi yang selanjutnya yaitu tentang proses perencanaan. Proses perencanaan ini juga ada beberapa. Yang pertama itu tentang identifikasi masalah, memahami tantangan yang dihadapi di lembaga pendidikan tinggi. Dan yang kedua itu ada pengumpulan data, menggunakan pengumpulan data dari survei, laporan akademik, dan analisis pasar untuk mendukung perencanaan. Dan yang ketiga yaitu pengembangan rencana, perumusan rencana aksi berdasarkan analisis yang dilakukan. Selanjutnya yaitu ada tentang implementasi rencana. Di implementasi rencana ini ada juga 2, yaitu yang pertama adalah tentang langkah-langkah implementasi mengelaborasikan sumber daya, menetapkan tanggung jawab, dan menjadwalkan kegiatan. Dan yang kedua yaitu tentang pentingnya komunikasi, memastikan semua pihak berkaitan memahami rencana yang kolaborasi dalam melaksanakan. Di sini adalah materi yang terakhir. Di sini materi yang terakhir yaitu tentang evaluasi dan penyusunan. Di sini evaluasi dan penyusunan ada 2 tahapan. Yang pertama adalah metode evaluasi, yaitu menggunakan indikator kinerja kunci untuk melakukan efektivitas perencanaan. Dan yang kedua ada proses penyesuaian, melakukan penyesuaian perencanaan berdasarkan hasil evaluasi agar tetap relevan dalam perubahan kondisi. Adapun kesimpulan dari materi yang ingin saya sampaikan adalah ringkasan poin penting pengelolaan perencanaan tinggi adalah kunci keberhasilan institusi. Dan habis itu ada pentingnya evaluasi berkelanjutan untuk memastikan pencapaian tujuan. Dan yang terakhir yaitu kolaborasi antara pemangku kepentingan sangat diperlukan dalam setiap tahapan perencanaan. Cukup sekian dari materi yang ingin saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.